Bapak tidak bisa memaksakan asumsi Bapak. Bapak yang berasumsi atau saya berasumsi ini? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sekarang yang mentafsirkan Tuhan itu adalah Yesus. Tafsiran Yesus akan Tuhan kok berbeda dengan tafsiran saudara? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Di mana? Narasi Bang Sumai itu tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu untuk kemudian menolak apa yang kami percayai. Jadi bukan. Saya menghargai itu. Saya sangat menghargai. Artinya saya kan menghargai. Kita ditonton oleh 3,1K ya. 3,1. Ini artinya ribuan orang, sehingga ribuan orang yang menonton kita ini. Jadi kita saya juga harus bicara hati-hati karena di antara mereka juga orang Kristen, dan kami konsisten dengan keyakinan berdasarkan asumsi data Alkitab, bukan asumsi. Lah kalau begitu bukan asumsi, mana datanya, Pak? Mana datanya? Begini. Bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Begini. Yesus mengatakan, Yesus mengampuni dosa. Ya, mengampuni dosa siapa? Tunjukkan dalilnya Yesus mengampuni dosa. Kita taruhan, Bapak berhenti menjadi pendeta, saya berhenti menjadi apologet kalau ada pengakuan Yesus dia mengampuni dosa. Silakan. Saya tahu Bapak adalah seorang pendeta, dan saya tahu Anda bermukim di mana. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya Yesus mengaku sebagai orang yang mengampuni dosa. Silakan, Pak. Silakan. Anda tadi membawa konteks bahasa Ibrani, Yunani. Silakan. Malaikat datang kepada Maria dan memberitahukan. Memberitahukan. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Menurut saya, Bapak teman-teman sudah bongkar semua itu. Iya, di mana, Pak? Di mana? Di mana dalilnya tertulis Yesus mengampuni dosa? Di mana? Itu di seluruh Alkitab pengajarannya fix Yesus mengampuni dosa. Kalau cuman kayak begini, Bapak, itu cocok di gereja, Pak. Cocok di gereja, Pak. Mereka yang bukan mereka yang bukan pendeta, ketika saya tanya tentang dalil, mereka tahu lah. Bapak kok cuman berasumsi? Ya kalau kita buka ayat ada. Ada, silakan. Ayo. Di mana? Pendeta rasa jemaat ya. Tadi bahasanya tinggi, saya senang. Waduh, masya Allah, kita dapat ilmu malam ini. Ternyata ini ya karena ketika kita masuk ke dalam substansinya, posisi asumsi teman-teman dari Bang Suma ya beda. Iya, saudara saya ini seorang pendeta, saya tahu. Tapi sekelas pendeta cuman kayak begini. Nggak apa-apa lah. Kalau data perpuluhan di mana, Pak, tertulis di Bible, ada nggak? Sudah, jangan dialihkan dulu, kan kita bicara enggak, karena kalau perpuluhan pasti Bapak hafal. Ya, bukan hafal. Bukan begitu cara berdiskusinya. Jangan ini belum selesai pindah ke sana, pindah ke sini lah. Bagaimana? Ya udah, silakan Pak, silakan. Butuh berapa jam? Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor 16. Yesus sendiri yang bicara. Yesus sendiri yang bicara. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya dia ditebus dosanya. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ayat 16. Yohanes. Saya tahu kalau itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tumbal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai penyelamat, sebagai Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Anda tidak bisa Anda tidak dapat memahami itu. Jadi begini. Kenapa saya nggak bisa memahami, Pak? Ya, Bang Suma, begini. Saya mau jujur ya. Saya mau jujur begini. Kita punya batasan-batasan untuk mendeskripsikan Allah yang besar itu.
pengakuan kami terhadap Allah yang besar itu dia terlalu dalam, terlalu luas dan sempurna. Terlalu luas kok masuk ke dalam rahim ke mana? Luasnya di mana? Di mulut. Itu kan kemudian Pak Bang Suma kemudian membuat kesimpulan yang salah juga itu. Kok salah pula? Saya didukung dalil, Pak. Ya, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalil yang dimengerti secara salah itu bisa saja dibuat kesimpulan. Oke, baik. Mari kita lihat. Mari kita kaji, Pak. Kalau mana yang salah? Bapak yang keliru hanya karena perpuluhan atau gimana? 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Apakah ini adalah Yesus? Bicara tentang Allah, ya, bicara tentang Allah. Itu kami tidak bisa melepaskan dari Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami tidak bisa melepaskan itu. Bapak, ujung-ujungnya doktrin. Ujung-ujungnya. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Di mana Pak Tritunggal diajarkan? Di Bible? Ya, seperti ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya ampun. Seperti itu. Jangan Anda tidak punya hak untuk menggugat. Loh, bukan menggugat, Pak. Yang kita tanya ini mana datanya? Tritunggal. Bukan 28 ayat 19-20. Aduh, parah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Parah. Anda ditertawakan jemaat, Pak. Kalau cuman kayak gini cara Bapak berdiskusi. Anda ditertawakan. Aku masuk dikit ya Gurunda ya. Iya, silakan. Lut Dora, kan yang ditanya tuh mana dalil Tritunggal. Lu bawa Matius 28:19. Pak Ludora bawa Matius 28:19. Siapa yang menyatakan ketika dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah Tritunggal gitu? Ini adalah 3 pribadi berbeda dari Tuhan. Itu siapa yang ngomong begitu? Bapak pernah ngomong nggak? Anak pernah ngomong nggak? Roh Kudus pernah ngomong nggak? Kalau nggak ada ya jangan difitnah. Jangan difitnah. Nah, ini Bapak kan kesimpulannya kata fitnah. Kami tidak bisa dalam ajaran-ajaran Kristen. Kami tidak bisa menuduh orang. Kami tidak bisa. Kok membunuh orang? Nah, ini kan saya kembali bertanya. Konsep keselamatan di dalam Muslim itu bagaimana? Coba jawab. Mengimani topik baru. Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu aja, sederhana. Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Bang Suma. Kalau seandainya, jangan dulu terlalu ini ya. Kalau seandainya saya ini mualaf, bagaimana saya yakin bahwa saya itu diselamatkan masuk surga? Oh, jelas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran yang mengatakan itu. Kalau saya balik tanya, adakah jaminan keselamatan bagi manusia yang menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan barang siapa. Aduh, parah. Aku masuk lagi dikit Gurunda ya. Begini. Lut, kalau lu bawa Yohanes 14 nomor 6 yang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya lu imanilah Yesus sebagai jalan, titik. Jangan dilebay-lebaykan sampai Tuhan. Itu fitnah. Lanjut Gurunda. Kan tadi Anda bertanya, mana konsep keselamatan di Islam? Saya katakan menerima Yesus sebagai utusan. Udah selesai. Mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan. Bang Suma menggunakan Alkitab. Loh, karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Al-Quran menjelaskan itu, Pak. Bang Suma, bagaimana itu dia? Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Tapi menggunakan ayat Alkitab kemudian mendukung. Ini dalilnya Pak. Dan ingatlah ketika kemudian Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau kayak mengatakan kepada orang-orang itu, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah,
tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang menjadi tugas yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yesus tidak berhak, Isa tidak berhak mengatakan apapun. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Aku tidak tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini dalil Al-Qur'an yang mengatakan itu. Lalu kemudian Isa mengatakan kepada Bani Israel, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, dengarkanlah, sesungguhnya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Lalu kemudian katakan, Maria jangan kau menyentuh aku, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Selesai. Nah, lantas Anda kalau ditanya, siapa yang mengajarkan Anda kemudian menyembah anak Maria? Sebentar. Saya masih poin tentang keselamatan tadi. Keselamatan kan udah jelas, mendudukkan Yesus Isa sebagai utusan Tuhan, udah selesai. Apa lagi? Oke, saya ada pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana jawabannya? Siapa yang mengajarkan saudara menyembah Yesus itu sebagai jalan keselamatan? Mana dalilnya? Saya sudah menjelaskan, tapi kan abang tidak. Saya minta sebagaimana tajamnya pertanyaan saudara, mana konsep keselamatan dalam Islam? Saya sudah jawab kepada saudara. Umat Islam siapa yang sholat, siapa yang puasa akan mewarisi surga Firdaus. Selesai. Masih ada pertanyaan lanjut. Gantian dulu Pak, gantian. Sebagai kaum intelektual saya ingin tahu dari Anda, mana jaminan orang yang menyembah Yesus akan masuk ke dalam surga? Itu Yohanes 3:16 itu. Itu tidak menyembah, Pak. Percaya. Orang yang percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai penyelamat. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan? Dengan cara disembah? Dengan cara dia mati di atas kayu salib. Siapa yang ini yang mengatakan Bang Suma, bahasa tinggi tapi ujung-ujungnya Bang Suma. Waduh, kasihan pendeta kayak begini, Bang. Itu sederhana kan? Coba pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya. Jika pertanyaan hanya bisa bertanya kelas pendeta. Gimana? Gimana, Pak? Ini kalau diskusi saling menghina begini kan enggak. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan keselamatan itu menyembah Yesus yang mati di atas tiang salib? Bang Suma, kebenaran itu tidak perlu diteriak-teriak. Tanpa kita teriak juga. Saya teriak aja otak Anda nggak berfungsi, apalagi saya nggak teriak. Enggak lah. Ayo. Enggak lah. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak Maria? Siapa yang ngajarin? Bang Suma. Cuman bisa Bang Suma. Bang Suma yang ngajarin. Anda tidak bisa mengerem kebenaran itu, Pak Pendeta. Nggak bisa, kebenaran adalah kebenaran. Anda tidak bisa membantah kebenaran itu dengan asumsi ria, apalagi hanya dengan bermulut-mulut manis. Nggak bisa, kebenaran harus ditegakkan. Ini yang benar. Siapa yang mengajarin Anda menyembah manusia? Mana janji kemenangan bagi orang yang menuhankan Yesus? Ada? Logikanya begini ya, logikanya saja. Ya, logika. Kebenaran main logika bagus. Sesuatu yang palsu menurut Bang Suma. Gimana? Kalau apa yang dianggap salah oleh Bang Suma itu, tetapi sejarah membuktikan apakah orang itu tahu salah dan kemudian dia rela berkorban untuk segala sesuatu yang dianggap dia sadar itu salah? Enggak mungkin. Nah, maksudnya apa ini? Pak Pendeta, besarkan suaranya Pak Pendeta. Maksudnya apa, Pak? Jangan terguncang, Pak. Ya, jadi begini. Kita dalam posisi yang berbeda. Begini Bang Suma, jangan potong dulu. Ini kan kalau Bang Suma menekan secara verbal posisi keyakinan saya dan dengan teriakan itu kan
menurut saya ya sesuatu yang hanya menghalangi percakapan dan diskusi. Oh tidak, yang Anda kita. punya ruang banyak ketika yang Anda sampaikan itu bukan dusta. Saya kasih waktu, makanya tadi di awal saya mengizinkan Anda bernarasi panjang lebar. Ya, bagaimana Bang Sumo Saya mengatakan tertipu. saya berdusta? Oh, saya Bagaimana tertipu Bang Sumo dengan mengatakan Bapak. berdusta? Sekarang begini, yang punya wewenang mentafsirkan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Bapak, Anda atau Yesus? Kami menerima itu pengajaran. Kami ini bahasa apa ini Pak? Yang saya tanya, yang punya hak untuk mentafsirkan tentang Tuhan, tentang Bapa, tentang Allah, Anda sebagai pendeta atau Yesus? Menafsirkan tentang Tuhan. Di dalam Yohanes 1 nomor 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak yang ada di pangkuannya yaitu Yesus. Dialah Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Apa tafsiran Yesus tentang Tuhan? Tadi kan secara intelektual saya ngajak kepada saudara saya Pak Pendeta. Nah, menurut saya Bang Suma enggak kena di dalam studi kami belajar membaca Alkitab. Itu kami tidak membaca dengan cara seperti begini, dengan pendekatan Bang Suma, enggak bisa. Yesus yang Itu mentafsirkan tidak mungkin Pak. akan membuat Gimana ceritanya? Yang mentafsirkan tentang Tuhan itu adalah Yesus. Dikatakan dalam kitab saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menyatakan, dialah yang mentafsirkan. menyatakan. Dia bukan menyatakan dan menafsir itu beda. Bukan menyatakan Pak, bahasa tadi Anda mengatakan beriman itu harus ada faktor bahasa. Original teks dari kitab saudara adalah exegomai. Dialah yang mentafsirkan. Siapa yang mentafsirkan tentang Tuhan? Yesus. Kami membaca Alkitab dengan metode tafsir, ya, dengan cara menafsir. Oke, sekarang Anda Tapi mentafsirkan Yesus original. tidak menafsirkan Tuhan. Yesus Anda tidak menafsirkan Tuhan. Anda mentafsirkan bahasa Indonesianya atau bahasa Yunaninya? Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa asli. Saya tanya, jangan pakai cara Paulus Pak Pendeta. Yang saya tanya, yang Anda tafsirkan itu bahasa aslinya atau terjemahannya? Dari bahasa asli dengan menggunakan teks-teks Alkitab yang sudah Oke. Kalau dari bahasa aslinya, apa bahasa aslinya dari Yohanes 1 nomor 18? Tolong bacakan saya. Silakan Bang Suma buka seluruh konkordan, semua nih leksikon dengan menggunakan. Jangan pakai bahasa leksikal. tinggi tapi kosong. Saya minta Anda bacakan dalam bahasa Yunani Yohanes 1 nomor 18. Saya ingin tahu apakah Anda berisi atau hanya double kosong. Tolong baca. Bah, langsung standby kamera ini. Coba bacakan ke saya Pak. Yohanes 1:18. Anda cuman pepesan kosong kayaknya. Bacakan saya. Saya rindu pendeta gereja, pendeta Kristen itu berilmu. Tolong. Bacakan saya dalam bahasa Yunani. Kalau Bang Suma menghina seperti begini kan Saya tidak menghina Bapak. Tadi di awal Anda menarasikan intelektualnya sangat, saya bahagia mendengarnya. Sekarang ternyata cuma double kosong Pak. Coba bacakan saya Yohanes 1:18 dalam bahasa original teks, bahasa Yunani. kami itu percuma. Ini aku buka ya, Ludora ya. Seperti membuang. Ya, Leodora, membuang. Begini Leodora. Pak. Begini Pak. Ludora ini aku buka ya. Udah. Teon begini, Pak. Owideis, Ini kan Teon saya coba Owideis, masuk, tetapi- teruskan. Bagaimana Anda Ini bisa kan- merasa lebih hebat dari jemaat-jemaat Aduh. jemaat-jemaat biasa daripada Anda? Ini kelas Anda begini. Mungkin ini statement terakhir saya. Bang Oh, ya udah, Suma lebih baik menggunakan kabur, Pak. Teks. Lebih baik kabur Pak. Saya tidak mau. Ya, saya akan turun, tapi bukan kabur. Lalu apa Karena saya namanya? melihat cara ini kan sudah saya ikut TikTok 1 bulan ini kan metode ini. Ya, harusnya cara ini. setelah Dan belajar tidak dari terbuka. No cara-cara open-minded. saya berdiskusi, Ya, no open-minded. Bapak naik Ya, harusnya ini menguasai bukan cara materi. berdiskusi ini. Pak Bang Suma tidak. ini bukan cara Saudaraku berdiskusi. pendeta Ludora, Anda seorang pendeta, ketika ditanya dan diminta untuk membaca original teks kitab yang Anda gunakan untuk perpuluhan jemaat, tolong Anda bacakan ke saya supaya kita paham bahwa Bapak ini intelektualnya nyampe.
Coba Anda bacakan supaya kita tahu benarkah Yesus itu yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Tidak, Anda yang tidak. mengada-ngada. Silakan. Oh, tidak ada gunanya membaca untuk Bang Suma karena Bang Suma sendiri tidak percaya teks-teks kita. Saya percaya, jangan jadikan itu Tidak sebagai percaya. alasan untuk menutupi kekosongan, Tidak Pak. percaya. Jangan pakai jurus Paulus di sini. Silakan Anda bacakan Yohanes 1 nomor 18. Silakan. Oke, Silakan. teman-teman mungkin yang ada di sini room Kristen. Oh. Kami begini, Bang Suma begini. Kami dalam Ini diskusi Pak Pendeta Ludora menjelaskan- tinggal ngaku aja loh. Oh maaf saya tidak bisa berbahasa Yunani, kan kelar perkara. bukan tidak bisa berbahasa Yunani, yang kita tidak bisa berbahasa Yunani. Udah selesai. Kenapa Anda jadi pendeta? Kita membaca teks. Kita membaca teks. Kenapa jadi pendeta, Pak? Membacakan teks dari Anda bahasa ternyata Yunani. tidak tahu kitab suci Anda sendiri jadi pendeta. Apa yang Anda kejar di sana? Nah, kita studi bahasa Yunani, kita studi bahasa Ibrani. Studi bahasa Yunani kalau cuma Kami cuap-cuap tidak apa gunanya? Kami tidak mengumbar itu Gurunda, aku semua. masih Tidak dikit ya Gurunda ya. mengumbar. Aku masih Alasan dikit ya. supaya jemaat tidak lari, tidak mengumbar. Ini saatnya untuk membuktikan kelas Anda. Tidak ada. Anda seorang pendeta, disaksikan 4.000, hampir 5.000 orang. Iya. Kalau semacam pendeta saja begini, bagaimana mungkin kemudian Mikana, Rudi Yohanes bisa mengalahkan kami? Pendetanya aja begini, dongol kosong. Aduh. Sedih. Ya, jadi Katanya tadi mentafsir Alkitab pakai bahasa asli. Giliran apa ngaku nggak bisa, gimana ini? Gurunda dia nggak percaya Yesus nafsir katanya. Coba tanya lagi Gurunda. Anda percaya tidak, saudara Ludora, percaya enggak kalau Yesuslah yang punya kompetensi untuk menafsirkan tentang Tuhan? Percaya enggak? saya kata menafsir itu tidak benar. Ini exegemai dalam bahasa original teksnya itu artinya memperlihatkan, menerangkan, menceritakan, berarti dia jatuh kepada penafsiran. Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Anda. Ada dua istilah. Apa istilah apa lagi yang Anda ingin gunakan di sana? Penting di dalam Exegesato. Alkitab. Exegesato. Kalau kami membaca Alkitab, itu kami menafsir. Tetapi Tuhan Yesus yang bicara tentang Allah, dia bukan menafsir tentang Allah, tapi dia menyatakan. Kena dia. Aduh. Kena dia. Waduh, parah ini pendeta. Pak, di dalam kitab yang Anda gunakan, di situ jelas sekali. Ten audeos heuraken popote monogenes theos on. Apa yang dikatakan di sana? Patros akeinos exegesato. Gimana Bapak ini? Belajar di mana Anda? Untuk apa jadi pendeta? Ternyata original teks Anda tak paham. Berhenti Pak, jangan nipu jemaat. Gurunda nggak bohong ya. Yohanes 1:18. Berhenti. Please, selamatkan jemaat dengan Anda berhenti jadi pendeta. Kasihan jemaat saudara. Tuh, original teks. Ini Yohanes 1:18. Ini parah eksege ini. 1 yang Gurunda bilang ya. Jadi ketika kitab suci itu Takia terjemahan bilangnya menyatakan, tapi ternyata kalau kita buka di sini, nih ini konkordasi yang lu mau kan? Nah ini eksege 1 akar katanya exegeomai. Exegeomai adalah etimologi Ada kata untuk itu. di sini nih. Exegesis. Itu ada. Is the root. Nah ini nih, exegeomai is the root Iya. adalah akar kata untuk term Inggris Exegesis. Exegesis. buar. Yesuslah yang menafsirkan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Gurunda benar, Ludora salah. Jangan begitu. Itu berarti itu show ya. Share, Show, guys. menunjukkan, Mulai menyatakan. Ya, kita tidak bisa seperti begitu. Show Karena apaan? itu Show? yang katakan, Show Anda apa? tidak Show bisa dalam bahasa meyakinkan Yunani bukan saya. itu. Tidak Show bisa dalam meyakinkan Yunani itu kami. deo, oi. Jangan bohong-bohong. Kami di sini dipakar bahasa. Di sini orang-orang menguasai bahasa Yunani, Pak. Anda salah masuk kandang, Pak. Perhatikan tadi ya, saya tidak salah masuk kandang. Tadi he made him known. Ya itu tuh tadi terjemahan bahasa Inggris itu. Kalian cuma Lah. kasih lewat-lewat begitu saja. Nah, nih. Kembalikan. Host, Deo. kembalikan. Deo, ya. Nah, ini ya Deo Dibesarin, Numi. host. Itu baru to show. Penggunaannya di mana? Nah, di sini penggunaannya. Tuh Matius 16:21, Yohanes 2:18, Wahyu 2:28. Coba lihat Itu. tadi itu. Nah, Coba sekarang lihat kalau naskah, nah ini ya. naskah yang sesungguhnya tadi itu. To Jangan show. lihat di leksikon dulu. Jangan To lihat di show, to leksikon show. dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sini ya.
Sini. Lihat Tau terjemahannya. patros langsung. eikenos exegesato. Ini yang kata Gurunda bilang tadi nih, exegesato, Ya. exegesato ya. Exegesato tuh apa sih? Perhatikan, coba tangan di sini. Has made him known. Coba. Membuat dia diketahui. Woi. Ya betul itu. Iya, betul itu. Berarti Yesus yang kemudian menceritakan supaya Bani Israel itu tahu tentang Tuhan. Dia yang mentafsirkan. Tepat sekali Gurunda. Yesus Tepat yang sekali. mentafsirkan. Yesus Bang yang Suma. menjelaskan. Aduh, Ini parah, loh. parah. Exegeomai is the root. Exegeomai adalah akar kata Oh, nggak untuk kata bisa. bahasa Inggris yaitu exegesis. Exegesif dalam Arabnya tafsir. Tafsir di Indonesianya penjelasan. Selamat datang di kebenaran. Lu kasihan, kecewa loh ini ke jemaat. Serius. Nah, saya kasihan kepada Bang Suma dan teman-teman. Saya kasihan. Kasihan apa kita bisa bahasa Yunani? Kita bisa bahasa Yunani. Menggunakan Alkitab kami. Perhatikan ya, teman-teman Kristen yang ada di sini, mereka menggunakan Alkitab kita dan berusaha untuk menerjemahkan dengan cara mereka. Nah, ini yang bahaya. Ini kita Kau menerjemahkan ya? Pak, kami menerjemahkan sesuai original teks dan tidak ada embel-embel perpuluhan. Ikhlas karena Allah. Bapak, Menerjemahkan dan Bapak sendiri gimana? menerjemahkan Apakah dan- Anda menjadi dan seorang menafsir. pendeta itu ikhlas? Saya tanya dulu. Anda ikhlas menjadi seorang pendeta tanpa dibayar perpuluhan? Anda tidak perlu Terdiam. motivasi saya. Terdiam. Tuhan yang Jadi, tahu motivasi. Jadi karena ada unsur perpuluhan, Anda menyembunyikan kebenaran dan menampakkan sesuatu yang bukan kebenaran seakan-akan benar. Ini yang terjadi sekarang. Ada kesimpulan. Sama ini Gurunda, Lutura perhatikan orang Kristen belajar di room ini nggak perlu daftar dulu formulir keanggotaan gereja, nggak perlu, langsung belajar. Pak Pendeta bisa dibesarkan suaranya Pak Pendeta. Dan Bapak-bapak, teman-teman menggunakan Alkitab kami untuk kemudian mencoba menafsir. Untuk melawan doktrin dari gitu. Karena musuh terberat Melawan Kristen doktrin itu, kami dengan- musuh terberat Kristen cara- itu Pak adalah ajaran Yesus Pak. Musuh Selamat terberatnya datang di Kristen. kebenaran. Musuh terberat Kristen itu ajarannya Yesus. Makanya antara Yesus dan Kristen itu tidak pernah satu paket. Kesimpulan, itu Betul, framing. itu kesimpulan Pak. Nah, Itu kesimpulan. framing. Oke, Itu kesimpulan. oke. Sebagai pendeta Kesimpulan yang dengarkan sesat. saya Pak. 30 detik, 30 detik. Oke, sebagai pendeta saya ingin tanya. Ketika Yesus mengatakan dalam kitab Lukas 23 nomor 15, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang munafik. Orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tolong tunjukkan ahli Taurat orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Israel, Yerusalem, mendirikan sebuah agama selain Paulus itu siapa? Jawab saya. Saya sebenarnya tidak perlu menjawab menjawab semua pertanyaan itu karena posisi kita itu tidak sedang terbuka di dalam berdiskusi. Itu yang ini tidak sehat. apa? Ini kita tidak sedang mengadili seorang pelaku kriminal. Seorang pendeta kita tanya berdasarkan Bible Lukas 23 nomor 15, Yesus menuding kepada orang yang disebut ya, Matius 23. Yesus kemudian menuding ada ahli Torah, ada orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama di mana penganutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, selain Paulus, tolong Anda tunjukkan siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Anda mengerti pertanyaan Anda ini? Mengerti sekali. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Tepuk tangan. Nasrani apakah Yahudi? Apakah Yahudi dan Nasrani itu sama? Beda. Siapa yang mendirikan Nasrani? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Baca Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Baca Filipi 3. Aku adalah keturunan Benyamin, orang Ibrani, dari keturunan dari orang Farisi. Coba, siapa dia yang mendirikan? Lalu apa kata Yesus? Celaka.
celaka. Itu dia, itu Celaka. ini. Nah, Anda tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dalam perkataan itu. Saya tidak tahu. Saya mau menjelaskan juga, mungkin Anda tidak percaya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda mengerti apa yang dikatakan? mengerti, sangat mengerti. Dalam keadaan tertidur pulas pun saya ngerti. Sekarang nggak usah terlalu lebay. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan ahli Taurat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Jawab, berapa waktu Anda butuh? Ingat, kekristenan tidak didirikan oleh siapa-siapa, tetapi kekristenan itu didirikan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Di mana? Yesus di dalam Matius pasal 16 17 di sana ditambah bahwa di atas pengakuan Petrus aku mendirikan jemaat. Oh, salah, tidak begitu bunyinya. Oke, baik. Di atas batu karang ini. Oke, baik. Oke, baik. Oke, teman-teman yang lain, tenang. Dan kemudian Oke. Nah, tidak. Ini kan tendensinya begini terus. Enggak. Apa yang kami katakan sebagai fakta kemudian dinyatakan salah. Anda tidak menjawab. Kemudian diskusi. Anda tidak menjawab siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Paulus adalah pelaku tunggal. Itu kan Bang Suma punya pernyataan itu kan tidak bersambung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kepada orang-orang Farisi tadi. Suaranya dibesarkan Pak Pendeta, suaranya dibesarkan Pak. Pak Lut, dengarkan saya. Please, dengarkan saya. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2, buka kitab saudara, tak ajarin sekarang. Nah, apologet Islam mengajarkan seorang pendeta. Buka Galatia 2. Ini kan sudah arogan kan. Nah, sabar. Ini fakta Pak. Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu. Itu Galatia 2 nomor 8. Paulus mengakui bahwa Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat yang didirikan mula-mula adalah jemaat Petrus. Apakah jemaat Petrus orang-orang bersunat atau orang-orang non bersunat? Jawab. Kekristenan itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tanya tentang agama Roma, Pak. Saya tidak tanya tentang agama Antioquia. Yang saya tanya, jemaat Petrus orang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Itu saja pertanyaan yang salah. Bagaimana ceritanya pertanyaan salah? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 18, Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Saya bisa menjelaskan semua itu, tetapi kalau cara pandang, pikirannya Bang Suma seperti ini kan Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus, jemaat orang-orang yang bersunat atau jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Pada bulannya itu pengikut Kristus itu terdiri dari orang-orang keturunan Yahudi. Iya, jemaat mula-mula yang saya tanya orang bersunat atau bukan bersunat, tidak bersunat. Kalau orang Yahudi, mereka bersunat. Jemaatnya orang bersunat atau bukan? Kalau itu orang Yahudi, mereka bersunat. Saya tanya orang bersunat atau bukan orang bersunat, Pak? Itu kan pertanyaannya pertanyaan yang memaksa. Loh, pertanyaan yang memaksa sebuah saya kasih bocoran. Paulus pendiri agama Kristen di Antioquia mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat mula-mula yang didirikan Petrus di atas batu karang, jemaat bersunat atau jemaat tidak bersunat? Jawab. Nah ini Bang Suma, ya saya hanya mau melayani seperti begini dan minta maaf. Tapi saya lihat ini Bang Suma kan sudah tidak concern dengan fakta. Petrus juga bukan hanya melayani orang yang bersunat, dia melayani Cornelius dalam Kisah Para Rasul. Dia memberitakan Injil kepada Cornelius yang bukan berarti Paulus bohong.
Iya kan, ini kan framing juga kesimpulan yang prematur. Paulus Tidak yang baca mengatakan keseluruhan Petrus diutus kepada Teman-teman, orang yang bersunat. teman-teman, saya beritahu dulu. Kami itu membaca Alkitab dan memperhatikan semua. Tidak kutipan ayat begini dan kemudian Iya, tapi kan muatannya ada perpuluhan, Pak. Dibandingkan saya, bukan agama saya, bukan kitab saya, tidak ada perpuluhan. Saya lebih pasti ikhlas belajar. Tidak ada tendensi rupiah. Jadi saya jujur mengatakan itu. Anda ada tendensi, Anda keseleo saja, Anda keseleo, jemaat Anda bisa kabur, perpuluhan hilang. Nilai hati kita itu. Oh Pak, Andalah yang kemudian menilai hati Anda ketika saya tanya, apakah Petrus mendirikan jemaat itu mula-mula adalah orang bersunat atau bukan orang bersunat? Hati Anda yang menilai. Anda yang akan menilai bahwa Anda munafik di sini. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14. Petrus ditegur pada saat itu. Malah Paulus mengatakan orang-orang yang makan bersama dengan orang yang tidak bersunat itu adalah satu kenajisan. Maka Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat Petrus adalah jemaat kafir? Jawab. Apa yang disebutkan di dalam kitab Galatia itu adalah kondisi, situasi waktu itu. Ya. Justru yang saya tanya kondisi waktu itu, Pak. Galatia 2:14 Paulus mengatakan orang-orang yang hidup, orang-orang yang tidak bersunat. Dengarkan Pak, itu kitab sunat. Jangan di framing jawaban saya mengikut ke Bang Suma, tidak bisa. Ini dalil Anda loh, dalil Anda loh. Kitab Anda sendiri kok dibantah. Paulus mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat mula-mula yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang kafir? Jawab. Kita tidak mengatakan bahwa semua itu orang kafir. Bukan orang kafir dalam pengertian begini ya. Ya, saya minta maaf, kami membiasakan untuk tidak menyebut kata itu. Ya. Orang yang kenapa pula? Kenapa? Apa susahnya? Kata kafir itu konotasinya menjadi buruk gara-gara gereja, gara-gara kalian. Tidak, karena Yesus juga mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan jangan mengatakan hal seperti begitu. Tidak ada Yesus menyebut kata kafir, Pak. Ini lembaga Anda aja yang tipu-tipu. Di situ ucapan Yesus jelas kata raka. Raka itu bahlol, bukan kafir. Ya, apapun itu, tetapi nah, itu dia makanya ini makanya saya katakan apologet Islam mengajarkan seorang pendeta. Kan lucu, Pak. Nah, lanjut. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja, tapi bukan, Pak. Nah, Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? Saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun terkait dengan dari awal ini kan sudah tidak punya ilmu berarti. Ya, apapun lah yang dikatakan oleh Bang Suma. Kan saya bertanya, apa dalam bahasa Yunani yang Yesus sebutkan di sana? Yesus tidak menyebut kata kafir. Yang Yesus katakan adalah kata raka. Raka itu artinya apa? Bahlul. BODOH. Apa hubungannya kata itu dengan kata kafir? Ya. Nggak ada. Jadi kami begini ya, Bang Suma. Silakan. Saya agak sulit menjelaskan karena Bang Suma memahami Bible. Saya tidak. Teks. Ya, minta maaf. Saya agak sulit menjelaskan, saya belum selesai dan karena Bang Suma lebih paham Bible daripada saya. Bilang aja gitu, Pak. Selesai kita. Sudahlah. Kita mengatakan diri yang lebih pintar dari orang lain. Ya, orang yang menyaksikan, Pak. Orang yang menyaksikan. Saya tanya aja Yohanes 1:18, Anda nggak bisa. Perkataan Yesus menggunakan kata kafir atau menggunakan kata BODO di situ? Anda nggak bisa. Saya mau beritahukan kepada teman-teman Kristen yang ada di sini ya. Supaya jemaat tidak lari, silakan Pak, silakan. Seluruh Alkitab dengan benar ya. Dan cara-cara kalau saya sebenarnya terbuka sekali untuk berdiskusi, tapi
Bang Suma tidak menerima sesuatu dan kemudian menyerang dan memaksakan apa yang Bang Suma percaya dari bacaan yang sama. Ingat, kata yang sama, teks yang sama, kemudian kita dengan pendekatan yang berbeda, dengan tidak melihat aspek-aspek lain dan kemudian membuat kesimpulan dan kita merasa kita menganggap itu benar, itu bisa saja bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi kami tetap menjaga sehatnya doktrin dan pengajaran seluruh Alkitab, bukan cuma satu bagian. Kutipan tadi menyangkut dengan Paulus, dengan Petrus, Yesus yang mengatakan orang Farisi dan orang Saduki melakukan proselit itu, menyahudikan orang-orang yang bukan Yahudi, tapi membuat 2 kali lebih jahat. Dan kami tahu itu. Siapa orang Farisinya, Pak, yang mendirikan agama di luar Yahudi? Anda tahu? Itu pertanyaan yang salah, karena dia tidak mendirikan agama. Loh, coba Anda coba Pak Pendeta yang baca. Saya bilang tuh, sebentar dulu. Coba Pak Pendeta yang baca, saya diam. Setelah ini saya diam. Bapak baca Matius 23 nomor 15. Saya diam, silakan. Baca Matius 23 nomor 15, saya diam. Mulai dari sekarang, silakan Pak. Substansinya kan sama kan tadi. Nah, tapi kan Bang Suma kan bertanya tentang Paulus. Nah, ini Pak Pendeta nggak baca. Kenapa Anda nggak baca? Malu kan? Bukan saya malu. Ya sudah, kalau gitu baca. Silakan Pak. Malu. Saya tidak malu, tapi saya mau memberitahukan bahwa teks-teks itu tidak berdiri sendiri dan tidak boleh. Saya paham Pak. Itu. Boleh nggak waktunya sedikit Pak kita bahas Matius 23 satu perikop? Bisa nggak Pak? Satu perikop kita bahas Matius 23, bisa nggak? Sampai data nomor 36-nya bisa nggak Pak? Kalau Bapak ada waktu kita bahas. Kalau Anda mengatakan saya hanya mencomot satu data, mari kita bahas Matius 23 sampai data nomor 36 supaya Bapak tahu bahwa penyesat itu dari Farisi seangkatan dengan Yesus. Kan pertanyaan saya sederhana, siapa orang Farisi yang meninggalkan Israel sampai kepada Kiliki, sampai kepada Antioquia, sampai kepada Efesus, mengajarkan tentang hal yang berbeda dengan ajaran Yesus? Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Ini kan pertanyaan yang salah. Dalam kekristenan itu pertanyaan yang salah. Memang dalam kekristenan jelas itu salah Bapak. Dalam Kristen tetap salah. Sekarang saya tanya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Farisi tersebut? Siapa oknum ini? Bantu saya untuk menemukan itu. Silakan. Ya, saya mau membetulkan pertanyaan, mau menjelaskan apa yang ada yang Bang Suma tanya. Oke, pertanyaan itu kan pertanyaan yang salah. Oke, tentu dengan Anda membaca dalilnya. Silakan Anda baca Matius 23 nomor 15. Silakan. Betul, kalau mengacu kepada teks itu memang betul bahwa Paulus juga masuk di dalam kelompok Farisi dan dia kelompok Farisi. Selain Paulus, Anda sudah mengakui. Sekarang selain Paulus yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi, itu siapa lagi? Mendirikan agama di luar Yahudi. Nah, ini kan pertanyaan yang salah itu. Loh, memang Kristen itu agama di dalam Yahudi, agama Kristen itu, Pak? Dia tidak mendirikan agama. Yang mendirikan Yesus itu datang dan mendirikan gerejanya. Oke, kalau begitu, tolong bacakan Matius 23 nomor 15. Silakan, saya diam. Anda yang membaca, bukan saya. Kalau saya membaca, saya menjelaskan, Anda mengatakan pertanyaan saya salah. Sekarang Anda yang baca. Anda yang menjelaskan, Anda yang membaca, silakan Anda tafsirkan sekuat mungkin. Silakan. Karena Anda yang kutip, ya silakan Bang Suma yang baca saja. Nanti ini pendeta rasa seger-seger nih. Kalau saya yang membaca, Pak, saya pasti akan menjelaskan. Dan saya mengatakan, sampai hari ini satu-satunya oknum Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi hanya Paulus, dan agamanya disebut Kristen. Baca di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah, dengar,
Paulus inilah orang yang adalah tokoh dari sekte Nasrani. Kitab Anda yang mengatakan itu. Bang Suma, itu yang saya bilang tadi itu, membaca Pertanyaan Alkitab saya salah. itu. Iya betul. Anda tahu siapa yang bilang itu? Anda tahu siapa yang Bang Suma tahu siapa yang Saya tahu. yang menilai itu? Jujur Pak, apa yang nggak mau jujur? Saya tahu, orang-orang Yahudi lah yang mengatakan itu di Kisah Para Rasul 24. Orang-orang Yang Yahudi. menyebut sekte itu kan adalah orang-orang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya itu, mereka yang menyebutkan itu sekte. Dan mereka Oke, menganggap- silakan Anda mereka menganggap berasumsi. Paulus itulah yang membawa. Silakan Anda berasumsi. Tapi tolong bukan tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu siapa? Kalau mau merujuk ke Paulus, Paulus tidak mendirikan agama. Lalu siapa, Di luar Pak? Lalu siapa? Yang mendirikan gereja itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mendirikan bangunan untuk orang-orang pemakan babi? Di mana? Di mana Yesus mendirikan gereja untuk kumpulan orang-orang tidak bersunat? Di mana, Pak? Jangan menfitnah Yesus. Betul. Jangan ngeyel Pak, jujurlah. Ini yang punya Alkitab siapa ini? Anda yang punya Alkitab, tapi tujuan Anda adalah untuk apa? Perpuluhan. Bukan saya yang punya Bible. Tapi saya lebih paham Bible daripada Anda. Kita uji dari tadi udah hampir lebih sejam. Apa yang bisa Anda lakukan di sini? Membaca Matius 23:15 aja Anda nggak bisa. Lalu? Ya, silakan. Anda otak-atik itu kitabnya Romawi, silakan. Dari kata itu saja kan sudah tidak benar itu. Emang ada kitabnya Yahudi bernama Roma? Efesus, Filipi ada. Ada orang Yahudi di sinagoge menyimpan buku-buku itu. Pernyataan semua itu mau semua. Pak, tempat ibadahnya orang Yahudi namanya sinagoge. Ada di dalam sinagoge kitab-kitab Anda. Surah Paulus, Lukas, Matius. Sebentar Bang Suma, saya baca dulu Bang Suma. Ya, silakan. Matius 23:15. Matius 16. Matius 16. Karena kan tadi kan kita sedang berdiskusi. Matius 23 nomor 15, Pak. Anda baca. Matius 16. Pertanyaan saya, siapa yang mendirikan agama? No. Saya mau menyanggah pernyataan Bapak satu-satu ya. Pernyataan Bang Suma tentang Paulus yang mendirikan agama di luar Yahudi. Oh, jelas. Saya mau. Oh, jelas itu. Nanti akan kita tampilkan ke semua. Dengar dulu dong. Silakan, Pak. Sebentar, saya harus charge dulu. Jangan sampai putus tengah jalan dan Bang Suma akan saya lari lagi. Enggak perlu, karena memang semua Kristen ketika berdebat sama saya permisi baik-baik, Pak. Enggak ada yang lari. Kalau saya mundur itu karena sudah jauh malam, kita harus kerja besok. Iya, kita maklumi kok, kita maklum. Silakan. Pengakuan Petrus setelah pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata, ini poin saya, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja, jemaat, kata eklesia ini digunakan di sini. Kahal dalam perjanjian lama. Ini apa? Dari Pak? Paulus. Ini jemaat ini apa? Ini apa ini jemaat? Ini jemaat apa ini?
Jemaat ini kan jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut dengan Oke. jemaat. Sebenarnya Pak, sebenarnya dari tadi ini kita sudah selesai. Petrus ini mendirikan jemaat Petrus ini orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Kan sudah selesai tadi. Di dalam pengakuan Paulus, Galatia 1:16, Galatia 1:17, Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Petrus diutus untuk Yahudi. Yahudi bersunat atau tidak? Yahudi yang bersunat. Bersunat berarti jemaat Petrus adalah orang Yahudi. Ya, itu kesimpulan yang prematur itu. Prematur. Lalu Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam jemaat Yahudi. Saya mau arahkan Bang Suma supaya jangan terlalu sesat di sini ya. Sesat Loh. di kami. Begini dulu dia Loh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus, jangan engkau ke bangsa lain. Kira-kira Petrus ke bangsa non-Yahudi enggak? Begini, perintah itu kondisional. Waktu Allahu Akbar. Sebaiknya Anda jadi Tuhan aja, Pak. Kan Anda lebih membantah ajaran Yesus daripada murid-murid Yesus. itu kan framing Bang Suma. Di mana kemudian Petrus diutus Saya untuk belum non-Yahudi di selesai, mana? Bang Suma, saya belum selesai untuk menjawab pertanyaan. Anda berasumsi. Dengarkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Tapi kenapa kok ketika di dalam dalam kisah para rasul pasal 1 itu ayat sebelum ayat 8 itu diminta kepada semua murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, beritakanlah Injil. Engkau akan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Apa? Ya apa? Karena Bang Suman nggak tahu itu ayat itu. Bukan di Lukas, bukan kisah para rasul 1 itu, Pak. Aduh, sekolah di mana ini? Ya itu membantah. Coba saya baca dulu Silakan. supaya teman-teman Bang Suma jangan terlalu cepat membuat. Dah, kesimpulan. silakan Pak. Karena Kayaknya saya Anda ini adalah muridnya Abdon. Silakan. Saya nggak kenal itu Abdon. Ya mungkin maksud saya pemahamannya tidak bersesuaian dengan Bible itu sendiri, sama seperti Pak Pendeta. Silakan Pak. 8. Oke. Ayat 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Paulus menjelajahi daerah-daerah itu, dia bukan mendirikan ajaran yang baru. Ini adalah kelanjutan, karena Paulus sendiri berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah peristiwa yang disaksikan. Maksudnya, jadi kemudian Pauluslah yang melanjutkan itu ke daerah-daerah lain, yang di luar Yahudi. Ya Petrus yang memang kemudian tidak bergerak sejauh yang Paulus lakukan. Jadi Paulus tidak sedang memberitakan atau membangun agama yang berbeda dengan Petrus. Tidak. Itu Bang Suma. Jadi ya saya juga apa yang Anda sampaikan ini apa, Pak? Yang Anda sampaikan ini apa? Ya saya sampaikan ini kan apa yang tidak diperhatikan oleh Bang Suma. Jadi itu sebabnya kalau kita maksudnya kita mendapatkan sebuah gambaran yang besar dari sebuah topik. Apa yang Anda apa ini? Yang saya mau beritahukan adalah yang tadi kan Bang Suma mengatakan Paulus mendirikan agama. Loh, agama jadi, yang berbeda dengan
tenang dulu. Sekarang begini Pak, Agama yang kenapa berbeda Anda dengan tidak yang berani berbeda. baca Matius 23? Kenapa? Bang Suma jangan potong dulu, saya mau Nah, dari tadi Anda bernarasi kisah para rasul 1 nggak nyambung. Sama dulu, Bang Apa Suma. ini? Apa ini isinya? Ini apa ini? Ya, saya mau beberapa. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu, Iya. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Sampai ke ujung tanah itu. Bahasa Yunaninya G. G itu tanah. Menjadi saksi bahwa Yesus itu siapa? Ya, itulah. Ya, Kalau Bapak. Bang Suma hanya bongkar bangkir ayat teks Alkitab hanya untuk Bapak yang menarasikan kisah para rasul 1 nomor 8, saya bantah. Apa yang harus dijadikan saksi? Saksi apa ini mereka? Bersaksi bahwa Yesus itu apa? Kelas pendeta begini, aduh. ya, Gimana sih, jangan mempermalukan, jangan begitu. Ini namanya diskusi. Diskusi. Oke, tolong baca Matius 23 Pak, nomor 15. Ini kan udah gugur ini. Kisah para rasul 1 nomor 8 tidak ada artinya sama sekali. Nggak bisa dong Bang Suma seperti begitu gugur. Ini menjadi saksi apa Pak? Ini menjadi saksi apa? Maka bertanya kepada mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak, bukan Tuhan Yesus Kurios, bukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi Yesus itu sebagai apa? Dipersaksikan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan untuk Nenekmu kiper. Kiper. Ngarang cerita. Pendeta kok kayak gitu, Papa? Nggak ada. Kristen Nggak ada Yesus dipersaksikan sebagai Tuhan. dengan Bapak. ini Bang Suma. Sebenarnya Bang Suma saya hormati loh. Lah saya juga menghormati Bapak. Bapaklah yang merendahkan dan menghinakan diri Anda dengan mengasumsikan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan fakta di Bible. Itu kan kesimpulan Bang Suma. Itu pengajaran Yesus, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mari kita lihat, Pak. Apa yang diberitakan oleh. Mari kita lihat. Kembali ke Matius 16 tadi. Yesus Kenapa Anda enggak berani membaca Matius 23? Kenapa? mana? Mari kita baca. Silakan. Matius 23 nomor 15. Kita lebih kenal dengan Matius pasal 23 ayat 15. Jangan nipu. Nggak ada ayat dalam bahasa Yunani. Jangan nipu. Matius 23 nomor 15. Jangan nipu. Ayat itu bahasa Quran. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dari orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ini agama Yahudi ya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kau dari kamu sendiri. Ini siapa ahli Taurat? Dengarkan, siapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan? Siapa? ahli Taurat. Iya, siapa? Paulus setelah dia bertobat. Lah, kita tidak baca pertobatan Paulus ya? Tidak baca pertobatan Paulus ya? Saya tamat kalau ajaran kitab Anda, Pak. Tamat saya, Pak. Ya, kalau Sekarang ketika dengarkan. Oke. Selain Paulus yang Anda katakan bertobat, siapa lagi? Siapa lagi yang celaka selain Paulus? celaka. Maksud Kan celaka lah. Kan Yesus mengatakan celaka lah. Kan Anda sudah baca. Mau dia bertobat ke, mau dia bertibit, mau bertobat, yang jelas celaka. Apapun itu. Coba. Bang Suma, taruhlah itu. Kalau Bang Suma kalau Bang Suma merasa benar, kenapa kata-kata itu keluar seperti itu? Lah, ini untuk menyadarkan saudara, berhenti nipu jemaat, Pak. Menyadarkan orang dengan Allah cara menyerang Allah. itu tidak benar. Saya tidak menyerang. Saya mengatakan mau Paulus bertobat, bertibit, bertobat. Merendahkan orang. Dan Waduh, Pak, menyalahgunakan semua apa yang Pak, dipercaya itu tidak Bapak, pertanyaan saya kan Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat. Anda datang mengatakan yaitu sebelum bertobat. Lalu siapa orang celaka ahli Taurat ini?
Ya, ahli Taurat yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikut agamanya? Siapa? Setelah dia bertobat, dia bukan orang yang termasuk pada peringatan ini. Lalu siapa? Ya, kepada ahli Taurat itu kan bukan hanya. Iya, lalu siapa dan apa agamanya? Agamanya siapa ini? Kan dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka. Agama Yahudi yang dikerjakan oleh para ahli Taurat Al-Fatih. Iya, agama apa itu? Agama Yahudi kan? Agama Yahudi. Lalu yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 itu siapa? Kisah Rasul 24 Nomor 5 itu siapa? Bentar, akan tetapi supaya jangan setelah nyata kepada kami. Pak Pendeta bisa dibesarkan suaranya, Pak Pendeta. Bentar. Malu-malu Pak Pendeta udah. Setelah nyata, enggak. Yang ini kan kalian tidak tahu keadaan saya di sini kemudian mengatakan malu-malu. Iya, siap. Ini kan Silakan. ini headset saya yang kurang bagus begitu. Sekarang bagus Pak, suaranya bagus. Ya, itu tadi sudah kedodoran ke bawah karena saya lihat ayat ini. Jadi itu harus diperhatikan semua itu, mengeluarkan kata-kata tanpa menanyakan dengan benar. Baik, Nah, akhirnya diskusi kita menjadi seperti rebutan apa. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Ini adalah orang-orang yang melawan atau yang tidak menyukai Paulus yang sudah bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang mereka katakan ini menurut mereka bahwa Paulus itu adalah yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ini kan penilaian orang yang tidak menerima pemberitaan Injil daripada Paulus. Nah, sekarang orang Farisinya kalau bukan Paulus siapa? Iya, Paulus orang Farisi yang sudah berubah. Iya, Anda kan membela Paulus nih. Nah, sekarang tunjukkan orang Farisi ahli Taurat selain daripada Paulus yang menggenapi nubuatan itu. Ya tadi itu yang tidak percaya, itu yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus tadi di dalam Matius pasal 23 itu. Saya mau kasih tunjuk ayat ini ya. Filipi pasal 3. Memang cuma ada ini ya, ada gambaran yang lebih luas lagi tentang Paulus ini. Nah, ini Paulus dalam pasal 3. Siapa Pak? Siapa? Dalam pasal 3 begini. Paulus bicara, saya baca ayat 1 sampai 15. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap. Oke, terus sekalipun aku juga. Oke, ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, ini kesaksian Paulus ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu ya, artinya dia sebelum bertobat merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi sudah bertransformasi di situ ya. Malahan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan seterusnya. Jadi Paulus yang ditanyai sebentar. Saya lanjutkan. Setelah dia sabar Pak, sabar. Setelah Paulus bertobat, apa yang dia anggap sampah di situ? Apa yang dia banggakan sebagai orang Farisi yang apa yang dia anggap sampah di situ setelah Bapak mengatakan dia bertobat?
Ya, sampai di sini adalah itu tadi teks di atas kan dia berusaha untuk menegakkan aturan-aturan Hukum Taurat. aturan yang diajarkan Hukum Taurat. oleh hukum Taurat. Tapi hukum berarti- Taurat tidak mengajarkan begitu. Itu Berarti adalah yang tafsiran. dianggap sampah oleh Paulus setelah bertobat adalah hukum Taurat. Betul atau betul? Hukum Taurat, tapi hukum Taurat yang dikritik Yesus dalam pasal 23 tadi itu. Ya, Bang Sumar dengar dong. Yang dianggap sampah oleh Paulus itu adalah hukum Taurat. Betul atau Iya, tidak? Hukum Taurat yang ditafsirkan 10 hukum itu bukan sampah itu. 10 hukum itu bukan sampah. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan Nah, hukum ini Taurat lagi. beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan Anda Iya. mila-mila, Anda malu dengan pengakuan Tidak, Paulus itu. Bang Suma, saya minta kita bertemu lagi karena besok saya harus ada pimpin rapat dan saya harus bekerja. Saya minta kita ketemu lagi. Nah, teman-teman perhatikan, saya minta ketemu lagi dengan Bang Suma. Oke, oke. Kita tetap ada di sini. Kita ketemu lagi. Saya minta izin karena ini waktu sudah lewat, jangan sampai besok saya terlambat. Pendeta, Saya angkat janji bendera kita putih. bisa bahas ini semua. Oke. Saya tidak lari, teman-teman perhatikan. Saya Lut Dora tidak lari dari diskusi Bang Suma. Saya minta waktu, nanti kalau ada waktu baik kita bicara supaya lebih ini. Tidak lari, Jadi tapi tidak ada kabur itu saja. melarikan diri. Tidak ada itu kata Iya, melarikan iya. diri, kalah Oke. dan jadi apalah. Jadi teman yang 5,4K ini tolong perhatikan bahwa saya mengundurkan diri karena kepentingan tugas saya besok. Seperti itu. Oke, baik Pak, ditunggu Langsung, Bang. kedatangannya besok. Iya, oke, Malam. oke. Ya kalau saya tidak janji besok ya, karena besok jangan sampai ada agenda lain. Saya ingin tetap kita bahas di sini. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta. Selamat malam. Malam. Tuhan memberkati semua. Iya. Semoga kita sehat. Ya, Kalau bisa silakan. datanya juga Pak ya, datanya dilengkapi dulu, dihafal dulu. Tetap kita Saya lihat. minta maaf pada Pak Pendeta kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Begitu juga sebaliknya. Sudah dimaafkan. Bang, Sampai syahadat kita Oke. temani Pak